Oke, jadi di sini saya menggunakan software yaitu VS Code. Sini langsung saja kita buat si dari HTML-nya. Kita ganti title-nya 1.3.0.82. Ini saya, lalu kita link kan dengan sorry, si CSS-nya. Mungkin kita hubungkan dulu dengan si JavaScript-nya aja. Script. Ini nah, ini adalah javas.js script, lalu kemudian link. Nah, kalau linknya ke styles.css. Setelah itu kita bakal mengkoneksikannya dengan Bootstrap. Aduh, oke, sini kita copy aja si link dan juga scriptnya. Ini link lalu script. Oke, setelah itu kita bakal membuat si body dari kita buat dulu tabelnya dari hasil inputan user. Langsung aja div, kita kasih kelasnya container dari bootstrapnya, lalu mungkin justify content center. Kita akan menengahkan gitu si div ini, jadi semuanya tuh di tengah gitu. Kita kasih margin top 5, lalu kita kasih kelas juga hasil, cukup. Terus setelah itu kita buat tabel. Kita kasih kelasnya juga table, kasih kelas table dari si JavaScript, kita kasih text center, lalu kita beri si ID-nya itu data data tabel. Ini cukup. Setelah itu kita buat t-head tr. Ini ada beberapa atribut. Yang pertama itu atribut nama. Yang kedua, ini untuk membuat tabel yaitu satu garis ini tabel. Setelah itu atribut nama, kita punya atribut harga. Setelah itu kita punya atribut action. Action ini apa? Action ini nanti setelah user menginputkan data-data gitu akan ada tombol edit dan juga si delete akan berada di bawah si action ini. Selanjutnya kita buat tbody. Tbody ini akan kita kosongi saja. Kenapa? Karena nanti ini akan terisi dengan atau dari codingan JavaScript kita nantinya. Selanjutnya kita ke inputannya. Kita ke inputnya. Div dulu langsung kita kasih kelasnya kita kasih masuk, lalu container juga, lalu kasih top 5 juga lah, margin top 5, lalu kita beri, kan ada yang diinput si user cuma dua yaitu nama dan juga harga, sedangkan si action nanti tombol-tombolnya akan kita generate sendiri. Div ini
si kelasnya inputan, kelasnya inputan aja nggak apa-apa. Save margin bottomnya 3 itu cukup. Setelah itu kita kasih label for label, label, dua label. Satu kita kasih input, type-nya teks, ID-nya nama. Setelah itu kita kasih kelas juga. Kelasnya form control dari si bootstrap-nya. Setelah itu kita mungkin kasih placeholder. Placeholder ini ketika user belum menginputkan apapun itu akan ada sebuah teks gitu. Biasanya berupa perintah. Masukkan nama. Mungkin ini kasih udah cukup ya. Oke, itu copy, kita paste langsung di sini kita ganti-ganti aja namanya. Ini nama. Sorry, nama, nama. Oke, itu kita harga, juga harga, ID-nya harga. Masukkan harga placeholder-nya, kita type-nya berupa number. Kenapa? Karena ini ya kita hanya boleh menginputkan number doang, nggak boleh dan nggak bisa berupa huruf. Div class inputan MB3. Oh, yang terhapus rupanya. Tutup punya proses. Oke, masukkan harga. Mungkin kita bakal kasih background dulu aja biar tampilannya lebih menarik. Si background color dan color kita mungkin kita kasih, kita cari yang agak ini aja. Lalu untuk si colornya kita pakai baik. Save, kita lihat, oke. Lalu kita ini kita kasih button dulu. Kita cari button mungkin ya. Cari button di Bootstrap. Nah, ini ada, saya tadi sebenarnya sudah cari si button. Mungkin langsung aja ya. Ini ganti input aja biar lebih ringkas. Value add. Kita kasih on click. On click itu ketika user menekan tombol tersebut itu akan ada sebuah program dari JavaScript yang akan berjalan. Kita kasih Etro. Programnya nanti bernama Etro. Kita save. Oke. Nah, sudah ada tombol add-nya. Nah, setelah itu mungkin kita bisa langsung aja ke
function-function di JavaScript-nya. Nah, yang pertama function addRow. Kita deklarasiin dulu si nama. Ambil dari ID nama. Dokumen get element by ID nama, kita ambil value-nya. Lalu yang kedua harga sama dokumen by ID ininya harga, ini value. Aduh, value ini juga sama value. Oke, selanjutnya kita beri dia sebuah kondisi untuk mengecek apakah si user tadi hmm, menginputkan suatu inputan berupa 0 atau tidak. Kita cek dulu jika nama sama dengan 0 dan juga si harga sama dengan 0, maka kita akan memberi sebuah alert ataupun peringatan yang isinya nama atau harga dilarang, tidak boleh kosong. Ini kita return. Oke, selanjutnya kita bakal mendeklarasikan si new row table maksudnya, table baru. Kita ngambil dulu yang pertama dokumen get element by ID, kita ambil dari si data tabel. Setelah itu kita ambil element by tag name, kita ambil dari si tbody. Nah, yang ke 0. Lalu yang kedua kita, nah di sini yang tabel barunya, tabel baru sama dengan table insert row. Nah, ini untuk si row barunya. Kita deklarasiin dulu untuk nanti mengisi baris-baris row-nya. Yang pertama baris nama terlebih dahulu. Kita tabel baru, kita insert cell yang ke 0. Lalu copy, paste. Ini baris harga, ini baris tombol, ini insert pertama, ini 2. Lalu untuk isinya sendiri, kita baris nama, titik, ini inner HTML-nya kita bakal isi dengan si nama. Lalu untuk si baris harga kita bakal isi dengan harga, ID harga. Oke, setelah itu untuk baris tombol, nah untuk baris tombol sendiri ini bakal berbeda karena yang lainnya berupa input
yaitu dengan ID-ID seperti harga, nama, input yang diberikan oleh user, tapi untuk ini kita bakal menggenerate sendiri gitu. Menggenerate sebuah button-button fungsi yaitu edit dan juga delete. Oke, mungkin kita cari aja di sini button dari Bootstrap. Oke, kita cari dua button info mungkin. Oh, button. Oke, ini edit, edit. Ini on click. Ketika user mengklikkan ini, kita akan membuka program edit row. Edit row this. Tuh. Setelah itu, ini juga sama, tapi ini delete, lalu on click sama dengan delete row this. Kita save. Aduh, kita coba dulu. Nah, ketika kita di sini di harga ini kita hanya bisa menginputkan dengan angka. Kita tidak bisa menggunakan keyboard untuk mengetikkan huruf, tapi kalau angka bisa ataupun bisa juga dengan panah ini. Oke, oh, masih error ininya ternyata. Nah, kita save, kita coba lagi. Masih belum bisa ya. Dapat error lainnya. Get element by ID. Ini tadi sudah bisa. Kita coba dulu itu data tabel. Sama. Data table. Hmm, ini get element by tag name tiba di belum kita dikasih tabel baru insert row. Kita samakan saja ini tabel selaras. Coba lagi. Masih error rupanya. Elemen by ID. Oh, terdapat kesalahan di sini. Saya justru pribadinya berada di luar dari tabelnya.
Kita coba ulang. Nah, sudah berhasil. Fitur tombolnya juga minimal sudah muncul ya. Walaupun kita belum menginputkan dari si fungsi edit dan juga fungsi delete. Mungkin kita ke fungsi selanjutnya saja. Kita ke function, edit row. Nah, ini ke buttonnya. Selanjutnya kita ambil, kita deklarasiin dulu aja row. Kita ambil sih baris dari buttonnya segaris button kita no, sorry parent node parent node ini parent node parent node. Setelah itu kita bakal deklarasiin aja nama. Kita akan mengambil dari inner HTML ya. Bro, kita akan ambil dari si HTML ya. Lalu eh, kita akan pindahkan ke si textbox-nya gitu. Cells ini ke 0, lalu inner HTML baca, lalu ini harga harga sales ke 1. Setelah itu kita akan masukkan ke text field-nya atau ke inputannya dokumen ini dokumen elemen get by ID, ini ada nama, jadi nama dokumen get elemen by ID, ini harga juga akan diisikan harga. Nah, setelah itu kita akan hapus agar tidak terdouble. Kan kita sudah mengambil dari si ID-ID-nya dari row tersebut. Sebenarnya masih ada kesalahan ini di function add row. Tadi saya belum menghapus ketika kita sudah selesai selesai mengisi, menginputkan. eh, Jadikan nol dulu, kita nulkan. Kita coba lagi untuk function yang pertama dulu karena tadi masih error ya rupanya. Dokumen get element by ID nama. Oh, ini value. Pantas tidak mau menul value. Value ini juga sama value. Kita value-nya dinulkan. Nah,
Kita coba inputkan sesuatu, Lutfi malah tidak mau input value. Coba ini habis dulu, kita save. Oke, value. Oh, soalnya nol. Nah, akhirnya si input fieldnya kosong. Sekarang kita coba si editnya. Fitur editnya justru malah yang error. Tentang fungsi mengedit baris, edit row, button gitu. Kita coba lagi. Siapa bisa ya? Atau jadi kesalahan. Edit row. Kita button, parent node, kita ambil barisnya. Nah, kita ambil sel pertama, inner HTML. Lalu harganya. Oh, ini juga belum dikasih value. Belum dikasih value. Oke, kita coba lagi. Nah, berhasil ya. Kita berhasil. Yang pertama kita berhasil dari tabel kita pindahkan ke input box dan menghapus si baris yang akan kita edit gitu. Jadi tidak terdouble. Oke, dua fitur sudah selesai. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Kita ke function delete row. Delete row. Ini juga button. Ini lalu kita deklarasikan si sel uh, row juga bersama, kita ambil si baris baris yang ingin dihapus ya, parent node, lalu kita row remove row remove
Kita coba add, editnya berjalan. Kita coba lagi aja harga add. Nah, berhasil. Delete semua fitur. Dia ada 3 fitur. Yang pertama fitur input, fitur hapus, dan juga eh, fitur delete. Itu semuanya sudah bekerja. Namun, tapi mungkin kita bisa nambah CSS-nya. Kita bisa kasih border. Nah, sudah ada bordernya. T-head, TD-nya kita tambah TD, terus selesai. TH, TD, THD. Oke, TH, nah udah ada TR, TR udah ada, sekarang TH. Mungkin T-body. Nah, setidaknya ah, ada garis-garisnya. Mungkin demikian saja. Mungkin demikian saja. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas live coding ini. Jika ada salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum.